Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah bertahmid memuji Allah yang telah mempertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri, selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa bersikap husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya, marilah kita berlindung kepadanya agar kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang memiliki sifat suudzon billah, berprasangka buruk kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sikap Ismail yang siap untuk disembelih dan Ibrahim yang berbesar hati untuk melakukan perintah itu dengan tangannya adalah buah dari husnudzon kepada Allah. Sementara iblis yang menolak perintah sujud kepada Adam adalah cermin dari suudzonnya kepada Allah yang Maha Adil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bila kita ditimpa penyakit, maka tidak ada di dunia ini yang lebih berat dalam menjalani penyakit selain Nabi Ayyub alaihi salam. Kendati demikian, yang keluar dari lisannya adalah anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau timpakan kepadaku penyakit, tapi Engkau adalah Allah yang arhamur rahimin, maha penyayang, mengalahkan semua sifat kasih sayang dari seluruh makhlukmu. Menyebut Allah sebagai arhamur rahimin padahal dirinya ditimpa penyakit yang luar biasa beratnya, itu tidak lain kecuali keluar dari lisan orang yang di dalam hatinya ada husnudzon kepada Allah. Sebaliknya, berkeluh kesah dengan penyakit
menunjukkan bahwa ia sedang berprasangka kepada Allah, padahal di dalam penyakit ada tanda cinta dari Allah kepada hambanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala." Besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka cirinya kalau Allah memberikan ujian bagi kaum itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang begitu ringan mengeluarkan sebagian hartanya sebagai sedekah adalah tanda bahwa ia berprasangka baik kepada Allah, karena ia percaya akan jaminan Allah lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Manaqasat sadaqatun min malin." Tidak mungkin harta itu akan berkurang karena dikeluarkan sedekahnya. Atau jaminan dari Allah ketika Allah berfirman, "Anfik ya ibna adama yunfak alaika." Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya infak itu akan aku ganti dengan ganti yang lebih baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adapun orang yang berprasangka buruk kepada Allah akan menilai bahwa sedekah itu mengurangi harta, ia lebih percaya kepada bisikan setan daripada janji Allah. Maka kepada mereka Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan saat kalian bersedekah, dan setan mengajak kalian untuk kikir. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan dengan sedekah ada ganti yang lebih baik dan Allah akan memberikan ampunan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hukum Islam bersumber dari Quran dan hadis, diturunkan oleh Allah demi kemaslahatan manusia. Ia tidak hanya diberlakukan di satu negeri saja seperti Arab, lalu tidak perlu diterapkan di negeri lainnya. Ia tidak hanya pantas dipraktekkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, lalu dihentikan di masa sekarang. Sungguh hukum Islam berlaku di setiap masa dan di semua jengkal bumi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hanya orang-orang yang memiliki sifat suudzon kepada Allah, yang menolak hukum-hukumnya, pemilik sifat suudzon kepada Allah akan menyebut hukum rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri, qisas bagi pembunuh adalah hukum yang tidak manusiawi. Kata-kata tidak berperkemanusiaan mereka sematkan kepada hukum qisas karena mereka menilai hukum qisas tidak memahami perasaan orang yang sedang digiring ke tempat eksekusi. Kalau itu perkataan mereka, maka kita akan mengatakan bahwa si pembunuh saat membunuh ia juga tidak memahami perasaan korban dan keluarganya yang ditinggalkan. Kenapa mereka tidak memikirkan perasaan istri yang menjadi janda dan anaknya yang menjadi yatim? Kalau qisas dikesahkan sebagai hukum yang jahat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dan dalam hukum qisas ada jaminan menjaga kelangsungan hidup manusia, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kepada orang yang menolak syariat Islam, maka bisa kita katakan bahwa bumi ini pencipta dan pemiliknya adalah Allah. Allah lah yang berhak mengatur makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, manusia yang disebut oleh Allah wa khuliqal insanu dhaifa, sifat asli manusia adalah lemah.
wa kanal insanu ajula, sifat asli manusia adalah tergesa-gesa. Wa kanal insanu qatura, sifat asli manusia adalah pelit. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, sifat asli manusia adalah suka banyak membantah. Innahu kana zaluman jahula, sifat asli manusia adalah zalim dan bodoh. Innal insana khuliqa halua, sifat asli manusia adalah berkeluh kesah. Kalla innal insana la yatgha, sifat asli manusia adalah suka melampaui batas. Inilah aslinya manusia, dengan sejumlah kelemahannya, betapa sombongnya mereka. Diciptakan oleh Allah, hidup di bumi Allah, lalu membuat hukum sendiri dengan menyingkirkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu bentuk sikap seorang manusia yang suudzon kepada Allah yang maha mengetahui. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah membahas husnudzon dan suudzon kepada Allah, marilah kita beralih untuk memperhatikan praktek husnudzon kepada sesama manusia. Ketika kebanyakan manusia sulit untuk berprasangka baik kepada Allah, maka sungguh husnudzon kepada sesama manusia adalah barang mahal, lebih sulit untuk dipraktekkan dari dulu hingga sekarang. Di saat datang saudara kita sesama muslim untuk meminta pinjaman uang, hati kita gamang. Di satu sisi kita tergiur dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu bi asyri amsalihha, bersedekah pahalanya berlipat 10 kali, wal qardu bi thamaniyata asyara, sementara memberikan pinjaman berlipat 18 kali. Akan tetapi kita juga ragu, apakah orang ini jujur bertanggung jawab terhadap hutang piutangnya? Bukankah kita dapati banyak kasus utang piutang tidak selesai, padahal itu justru dilakukan oleh para aktivis muslim? Maka benarlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza gharima, seseorang kalau sudah melangkah untuk pinjam, haddatsa fakadzaba, dia mulai berbicara kemudian berdusta, wa wa'ada fa akhlafa, dia banyak berjanji kemudian dia tidak tepati janji itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bila kita melihat Pak Hakim dan Pak Jaksa, tentu kita berharap di tangan merekalah keadilan ditegakkan. Kita juga sering mendengar kalimat jadikan hukum sebagai panglima. Apakah kita percaya dengan kalimat ini? Justru kita jauh lebih percaya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3, isnani finnar, 2 akan masuk neraka, wa wahidun fil jannah, hanya 1 yang akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa 2/3 dari hakim di dunia ini sudah pasti akan masuk neraka. Kalau ada kalimat nyinyir bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, begitu cepatnya kita mempercayai kalimat ini karena seringnya kita melihat di depan mata kenyataan ini. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut kebiasaan Bani Israel yang akan ada di tengah-tengah umat ini, beliau bersabda, annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihil had. Sesungguhnya bila pencurian itu dilakukan oleh orang terkemuka, mereka akan biarkan, dan bila yang melakukan pencurian itu orang lemah, maka mereka segera menegakkan hukuman. Kaum muslimin
yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu terjadi pada diri para hakim, maka tidak jauh berbeda dengan sikap para pengacara. Penasihat hukum seharusnya mengarahkan si terpidana kooperatif dan mempermudah penyelidikan. Kenyataannya justru sibuk mencari celah agar kliennya terbebas dari tuntutan. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la'anallahu man awa muhdithan, Allah laknat siapa yang melindungi pelaku kejahatan. Silawer dengan kecakapannya bersilat lidah, tutur kata yang memikat, mampu membolak-balikan fakta hingga si terdakwa lolos dari jeratan hukum. Maka jangan tertipu dengan mereka, jangan mudah kagum dengan kelehannya dalam mengemas kata-kata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya di antara susunan kata, retorika bicara yang memikat itu sebenarnya bagian dari sihir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menduduki kursi di DPR, menjabat sebagai bupati, gubernur, dan lainnya, mungkinkah kita bisa mudah begitu saja berhusnudzon kepada mereka saat jabatan itu benar-benar mereka pegang? Apakah mereka tidak akan memutar otak dengan dana yang sudah dihabiskan selama ini? Bukankah kewenangan anggaran negara ada di tangan mereka? Bukankah mereka tidak hanya mengurusi rakyatnya saja? Bukankah mereka juga mengurusi proyek-proyek negara dan tendernya yang harus go lewat keputusan dan ketetapan mereka? Bukankah jabatan itu diraih lewat koalisi dan dukungan pengusaha yang akan tentu mempengaruhi arah kebijakan yang akan dikeluarkan? Celah menganga lebar di depan mata untuk melakukan kejahatan, sementara setan jauh lebih lihai dan berpengalaman, tentu tidak tinggal diam melihat situasi ini kecuali terus menggodanya. Akhirnya kita tidak heran manakala muncul berita seorang jaksa disidik, Pak Hakim dituntut, anggota dewan disidang, kepala daerah terkena OTT, operasi tangkap tangan, aparat ditangkap, dijebloskan ke penjara setelah sebelumnya dipecat secara tidak terhormat dari kesatuannya. Yang lebih menyedihkan lagi, kalau ada hansip atau satpam yang harusnya menjaga keamanan justru akhirnya diamankan. Demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, husnudzon kepada sesama manusia adalah barang mahal, langka dan sulit untuk dipraktekkan saat ini. La haula wala quwwata illa billah. Inilah secuil potret Indonesia, negeri yang kita cintai. Tidak ada dua husnudzon kepada Allah dan kepada sesama manusia terwujud kecuali mari kita kembali kepada Allah. Inilah renungan Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima semua jerih payah ibadah kita selama 1 bulan, dan kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah dengan sebaik-baik pahala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.